ujian Catholic University udah tahun kedua sekarang. Ya, ya agak sibuk juga, apalagi akhir-akhir ini udah mulai tahun kedua apalagi ya. Lumayan sibuk hari Senin sampai hari Jumat gitu saya sibuk di kampus pasti. Ngajar juga, eh, kuliah gitu kan, lalu bimbing bimbing tesis, bimbing skripsi, ya tesis anak S2, skripsi, tapi kalau di Taiwan bukan skripsi ya, project ya. Project anak S1 juga ada, ya lumayan banyak kegiatan. Ya, apalagi sekarang juga saya bantu bagian internasional gitu untuk wilayah Asia Tenggara, ya. Jadi saya cari mahasiswa juga di wilayah Asia Tenggara. Lumayan sibuk sih. Jadi kalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, straight to the point aja ya. Langsung ke poinnya apa, tanya ke saya. Saya pasti jawab kok. Kayak yang dulu-dulu kan. Saya pasti jawab pertanyaan kalian. Ya WA masih ada kan? Nomor lain sama WA saya. Kayaknya sih masih ada kan. Sudah di-invite juga di grup kemarin sama Wina. Wina yang sudah saya sudah invite saya di grupnya. Nah, teori portofolio dan analisis investasi ini 3 SKS ya. Kita punya bobot 3 SKS. Nggak terlalu sibuk, cuma ada 9 modul di sini. Ya, investasi, pasar modal, return, saham. Ya, kita tentang investasi ya semuanya di sini. Ya, investasi instrumennya apa aja ya, nggak cuma saham di sini. Bisa macam-macam di sini ya. Terus ada instrumen pendapatan tetap ini ada beberapa nanti dikenalkan. Terus kita juga, eh, invest saham nggak cuma invest saja ya, ngelihat harga sahamnya naik turun lalu kalian beli nggak. Di mata kuliah ini kalian diajarkan, analisa fundamentalnya gimana. Terus kalian harus juga bisa bentuk portofolio ya. Portofolio itu apa Pak? Lebih dari satu saham. Ya, jangan masukkan uang kalian di dalam satu keranjang, yaitu konsep investasi yang paling utama ya. Jangan masukkan uang kalian ke dalam satu saham aja. Ya, mungkin kalian selama ini beli saham cuma beli satu atau dua saham, itu nggak baik. Kenapa? Kalau resikonya saham itu turun banyak gitu, uang kalian bakal habis, ya kan? Bakal rugi banyak. Kalau kalian punya portofolio, misalnya kalian punya 10 saham, ya, kalian bisa atur itu. Ya, hari ini saham A naik, saya jual nih, oh untung banyak nih. Tapi ternyata saham B-nya turun ini, ya kalian jangan jual dulu. Ya, nanti rugi ya. Tunggu dulu ya, tunggu naik dulu ya. Sampai untung kalian jual. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya kalau kalian beli banyak saham itu lebih safe ya, lebih aman. Nah, itu konsep portofolio di sini. Ya. Lalu juga saham kita nggak belajar tentang keuntungan aja ya, tapi ada resiko di situ. Di sini ada return, ada resiko di sini. Return itu keuntungan kalian. Untung berapa persen sih? Resiko juga kita pelajarin di sini. Ya. Dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk beta di sini. Modul ketujuh ini tentang resikonya, resiko saham. Ada hitungannya itu. Ada namanya beta di situ. Kita nanti bisa ngitung gimana sih ngitung resiko sahamnya. Itu kita belajar di sini. Lalu tentang yang praktisnya itu tentang online trading ya. Itu praktis banget ya. Nanti kalian diajarin juga di situ gimana cara trading, buka rekening saham gitu-gitu ya. Terus kalian lewat aplikasinya, softwarenya itu gimana ya kan. Kalau di sini membuat portofolio sendiri dan investasi di reksadana ya. Misalnya kalian sibuk nggak bisa beli trading saham sendiri, kalian bisa beli reksadana aja lebih cepat ya kan. Nggak usah ngeliatin satu-satu, nggak usah ngeliatin tiap hari gitu kalau reksadana. Nanti manajer investasi ini akan bantu kalian beli jual saham. Ya itu materinya di satu semester ini kira-kira seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan materinya di satu semester ini?
mungkin bakal lebih menarik ya mata kuliah ini. Kenapa? Kalian bisa, ya yang suka saham gitu kan, ada hubungan sama saham gitu kan, lebih menarik. Ada hubungan sama duit gitu kan. Kalian nanti di masa depan juga bisa bikin akun untuk trading gitu kan. Itu berguna banget ya. Walaupun kalian orang awam, tapi kalian harus juga bisa investasi di saham. Ya, kalau enggak uang kalian segitu-segitu aja, ya enggak ada tambahan gitu loh. Ya, apalagi kalau udah saham kalian bisa investasikan puluhan tahun gitu ya, uang kalian bisa berkali lipat, ya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, macam-macam. Ya, nah ini jadwal ya, jadwal mata kuliah ini kita nggak ada libur ya. Jadi 8 minggu full, nggak ada libur. Lalu Desember ini kayaknya langsung ujian ya. Nggak tahu tanggal berapa Desember. Jadi semester ini kayaknya agak telat dikit sih, telat 1-2 minggu harusnya dari semester dari tahun lalu ya. Itu biasanya awal Oktober kita udah mulai atau pertengahan Oktober. Tapi di sini kayak akhir Oktober ya baru mulai. Jadi kita selesainya Desember di sini, awal Desember. Ya. Seperti biasa lah, kalian udah ngerti cara saya ngajar gimana-gimana, udah tahu semua kan. Jadi eh, biasa ya, kayak biasa presentasi ya. Kalian nggak usah kaget lagi gitu ya, presentasinya. Nah, tapi yang pertemuan pertama ini saya yang presentasi ya. Modul pertama, modul kedua dari saya. Hari ini, ya hari ini kita akan bahas modul pertama dan kedua. Minggu depan udah modul ketiga, kalian harus presentasi minggu depan. Jadi cepat bikin grupnya masing-masing gimana berapa orang nanti ada ya keterangannya. Lalu tugas seperti biasa tugas pertama, tugas ketiga di sini saya bikin kalau tugas pertama soal latihan ya, ngerjain hitungan. Ya. Tugas keduanya presentasi. Saya bikin tugas kedua itu presentasi di sini. Sampai modul ke-9. Ya. Modul ketiga sampai modul ke-9 kalian bikin kelompok presentasi. Tapi tugas ketiganya di sini proyek akhir di sini. Jadi kalian harus bisa ngerancang portofolio investasi pribadi, lalu mensimulasi investasi saham, lalu presentasi. Jadi di sini kita minggu terakhir ya, presentasi proyek akhir mahasiswa di sini. Tugas ketiga. Mungkin ini yang agak baru ke kalian. Jadi kalian harus bukan bukan soal latihan lagi, tapi presentasi proyek akhir di mata kuliah ini. Nggak terlalu ribet lah, simple. Ya, nggak terlalu ribet. Ya. Jadi di sini pertemuan ke-7 kita udah selesai, modul ke-9. Presentasinya udah selesai, modul ke-9 di pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-8 kita tinggal presentasi kalian proyek akhir. Ya, sisanya tugas pertama, hitungan ya, latihan dari buku, ya. Lalu tugas kedua ini tugas kelompok yang kayak biasa. Tugas ketiga proyek akhir. Kira-kiranya inilah. Kalian masih belum tahu, belum masuk materi, jadi saya nggak bisa menjelaskan terlalu detail proyek akhirnya ngapain di sini. Pokoknya tentang inilah, ngerancang portofolio. Kalian harus kayak beli saham 10 saham misalnya. Kalian bisa beli 4 saham misalnya, tergantung kalian ya. Lalu kalian coba beli, bukan bukan beli sahamnya secara langsung ya, tapi kayak bisa nyoba. Oh kira-kira ya dilihat setelah 1 bulan itu sahamku, saham kalian itu naik berapa persen, untungnya berapa persen. Itu namanya mensimulasi investasi saham. Jadi nggak beli secara real, secara nyata kalian beli saham nggak. Tapi kalian kayak ya ngitung aja. Oh, untung berapa sih setelah 1 bulan kalian investasi saham? Ya, seperti itu. Lalu kalian presentasi sahamnya. Presentasiin berapa untungnya berapa, kalian nentuin apa? Nentuin sahamnya itu dari mana gitu ya. Itu kalian presentasikan nanti. Jelas ya tugas ketiga. Kalau tugas kedua presentasi kelompok ya kayak biasa ya.
setiap pertemuan, ya tadi satu kelompok satu modul gitu presentasinya. Lalu jangan lupa juga dikumpul PPT-nya sehari sebelum presentasi gitu kan. Hari Sabtu kirimkan ke saya, jangan malam-malam. Ya, jangan lebih dari jam 9. Nanti saya juga pasti bukanya besoknya, besok pagi. Ya, karena jam 9 mungkin udah capek atau tidur atau saya di luar gitu kan. Ya. Kalau bisa dikumpulkan sebelum-sebelumnya ya, hari Jumat lah, hari Kamis, supaya saya bisa lihat dulu, kalau misalnya ada yang kurang, saya bisa bilangin kalian ya, oh kurang kalian bisa revisi gitu. Terus di sini banyak ya mahasiswanya 34 orang di sini. Ya, jadi kalian bentuk kelompok 4 orang ya, masing-masing 4 orang, kecuali yang modul ke-6, modul ke-7 itu boleh 5 orang, karena banyak. 6 dan 7 di sini. 6 modul 6 dan modul 7 ini karena memang banyak materinya, lebih banyak. Jadi bikin 5 orang. Ya, anggota kelompoknya bebas. Jadi saya nggak nentukan, pokoknya serahkan ke saya aja nanti. Ya, atau eh, kalian ini bikin apa? Kalian bikin grup kan? Ada grup kan udah. Kalian di grup aja apa komunikasi pembagian kelompoknya ya. Kalian yang ngatur sendiri lah, saya nggak ngatur. Pokoknya 4 atau 5 orang ya. Kalau 5 orang, 2 kelompok ya. Modul 6 sama modul 7. Siapa nggak Wendy? Ya, ada yang mau ditanyakan? Arfi ya? Kakak kan Oh, totalnya ada 34 orang. iya. Terus kalau yang di sini kan berapa? Dua kelompok itu 5 orang 10. Terus yang sisanya 5 kelompok itu 4 orang berarti cuma 30. Sisa 4 orangnya kemana, Pak? 3 sampai 9 ya. 9, 7, 7 kelompok ya. Kalian bentuk 7 kelompok kan? Mm-hmm. Dua kelompoknya 10. Dua kelompoknya 5 orang masing-masing 10. Yang 5 kelompok itu 4 orang. Iya 30 ya. Saya ngitung, salah ngitung ya. Kurang 4 ya? Kurang 4 ya saya. Iya, Kak, kurang. Kurang 4 ya. Hmm, kurang 4 orang lagi. Jadi kalau dibikin 5 orang semua, kita bikin 5 orang semua, 7 kelompok ya. Itu 35 kurang 1. Berarti kita bikin 5 orang semua ya. Kecuali modul berapa yang 4 orang. Modul yang sedikit aja. Oh, modul ke-9 saya bikin 4 orang. Oke, Kak. Ya, oke, thank you. Sudah teliti. Ya, saya juga mungkin kemarin saya belum ganti sih atau gimana yang belakang. Modul 8 aja. Modul 8 kita bikin 4 orang. Modul 8 paling simpel soalnya. Ya, sementara gini ya, 5 orang ya semuanya kecuali yang modul 8 satu kelompok 4 orang. Soalnya terlalu gampang materinya modul ke-8 ini online trading ya. Itu modulnya gampang banget. Oke. Kayak biasa, biasanya minggu kedua saya sudah kasih tugas satu nanti. Jadi kalian bisa kerja 2 minggu, minggu keempat dikumpulkan gitu kan. Kalau kalau untuk tugas kedua kan PPT presentasi ya. Jadi kalian nggak usah ngumpulin di isi layar nggak usah ya. Kalian kumpulin di saya aja ya. Tiap minggu gitu kan. Kalian presentasi. Nanti yang terakhir presentasi proyek akhir di sini ya. Presentasi proyek akhir dari mahasiswa di sini. Oh mungkin kelompok orangnya terlalu banyak ini. Kalian ini agak yang mulai kelas kalian ini agak
nggak normal dikit ya jumlah mahasiswanya. Terlalu banyak. Jadi ini kalau dibikin tugas tiga, dibikin individu ya susah. Terlalu banyak yang presentasi nanti. 34 orang presentasi nggak cukup sih di minggu ke-8. Kayaknya saya bikin yang tugas ketiga ini kelompok aja ya. Iya Kak, kelompok Ya, boleh. ya, saya bikin kelompok aja tapi anggotanya 2 orang. Dan sebentar. Kalau bisa 5 menit presentasi dikali 34 dibagi 2. 17 kelompok. 17 kali 5 menit. Saya punya 85 menit. Oke, tapi 17 ini kebanyakan nggak? 170 menit dibagi 2. 2 jam kali 60. Ah, ya tugas tiga kita bikin 3 orang ya. Oke, tugas kita bikin kelompokan 3 orang aja. 34 dibagi 3. 11. 11 kelompok kali 3 3. Ya mungkin 3 4 orang ya. Ada yang 4 orang itu. Yang 4 orang yang modul ke-8 tadi aja. Jadi nggak usah diubah-ubah. Yang modul ke-8 4 orang ya. Satu kelompok boleh 4 orang yang tugas ketiga. Tapi yang lain 3 orang ya. Jadi yang di sini harus pecah mungkin. Karena yang lain kan 5 orang. Bikin 3 orang ya. 3 orang semua yang kelompok modul ke-8 4 orang. Nggak apa-apa. Soalnya eh, oke. Jadi dibikin bukan individu ya tugas ketiga sekarang. Tapi kelompok lah. Soalnya kalian terlalu banyak. Nggak muat waktunya buat untuk presentasi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya upload kok ini. Saya upload di si layar. Nggak usah khawatir. Filenya saya upload di si layar. Jadi hari ini saya akan presentasi modul pertama sama kedua dari saya ya. Lalu yang 3 sampai modul ke-9 dari kalian presentasi dari minggu depan ya udah mulai ya. Lalu kita juga apa tugas satu itu kan hitungan kita review presentasi ya. Bahas soal-soal juga di situ. Terus di sini catatan tambahan ya jangan nyalin tugas dari teman ya. Kalau nyalin nol nilainya. Apalagi kalau sebenarnya harusnya nggak udah kalian udah kebiasa ya, harusnya nggak sampai ada masalah ini kan. Karena semester dulu ya nggak ada masalah dengan kalian juga kok. Ya, jangan nyalin, boleh kerjasama, boleh tanya, boleh silahkan. Tapi jangan nyalin dari teman persis 95% sampai 100% mirip gitu udah saya pasti tahu. Ya. Tugas pertama apalagi ya. Kalau tugas kedua, tiga kan pasti beda. Ya kan? Tugas kedua kan presentasi kelompok kan pasti beda sekali dengan yang lain-lain ya kan? Dengan kelompok lain. Yang tugas ketiga juga presentasi proyek akhir kelas gitu kan itu juga pasti beda-beda. Sahamnya pasti beda-beda. Ya, udah pasti lain semua. Apalagi kelompok ya kan kalian bisa saling bantu di situ. Jangan lupa minimal kehadiran juga 5 kali ya. Dari 8 kali pertemuan, presentasi nilai sama semua ya dari semester-semester lalu. Saya nggak usah jelasin satu-satu kayaknya. Kalian udah orang-orang lama di UT, mau lulus juga tahun depan. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak?
Ada yang mau ditanyakan tugas-tugas atau perkenalan ini? Kalau nggak ada, kita langsung aja ke modul satu dulu. Kita ke modul satu. Ya, teori portofolio dan analisis investasi di sini. Ya, ini saya mengenalin dulu ya modul satu. Apa sih tentang investasi? Apa sih investasi itu? Ya, kalian harus tahu juga apa sih definisinya, artinya apa sih? Ya, definisi investasi ini ada beberapa yang ngomong ya. Yang pertama Jones ini 2014. Itu komitmen pendanaan ke dalam satu atau lebih aset yang dipegang untuk beberapa periode yang akan datang. Ya, jadi kalian investasikan di satu atau lebih dari satu aset gitu kan. Untuk yang masa depan. Untuk masa depan kalian ya, jangan di istilahnya kalian dapat uang, dapat income, pendapatan, jangan langsung dibelanjain gitu kan. Nah, kalian bisa tabung atau investasikan ya. Menabung sama investasi beda ya. Kalau nabung nggak berkembang uangnya. Tapi kalau investasi di sini harus berkembang uangnya. Ya. Lalu berdasarkan Hartono 2017 di sini investasi itu penundaan konsumsi ya tadi saya bilang ya. Jadi jangan langsung kalian dapat uang 5 juta, gaji 5 juta langsung kalian apa hambur-hamburkan buat konsumsi kalian makan, bayar kos, habis itu apa lagi? Eh, pergi ke klub gitu kan, ke diskotik misalnya, hambur-hamburin gitu. Makan juga makan yang mahal-mahal gitu ya jangan ya. Kalian harus bisa ngatur uang kalian ya. Nah, jadi diharapin setelah kalian ambil mata kuliah ini kalian bisa invest ya. Nggak nggak apa ya, nggak hedon buang-buang uang buat konsumtif gitu ya. Tapi kalian harus udah setelah selesai mata kuliah ini harus bisa nentuin ya. Oh, saya pengen investasi ya, saya pengen investasi ke saham apa itu kalian harus apa udah bisa waktu selesai mata kuliah ini. Supaya apa? Kalian terhindar dari apa ya, dari gaya hidup yang mewah, hedon-hedon gitu yang konsumtif ya. Kalian nggak dapet apa-apa nanti udah kerja di Taiwan jauh-jauh gitu kan, pengen pulang Indo nanti bawa uang yang banyak kalian buat modal usaha, buat beli rumah gitu kan. Itu kan penundaan konsumsi semua. Ya, konsumsinya ditunda dulu supaya nanti bisa dipakai di masa depan dengan tujuan yang kalian inginkan ya. Beli rumah itu kan satu tujuan yang kalian inginkan. Yang tujuan yang lebih besar loh. Beli rumah, beli mobil mungkin nanti di Indonesia, atau buka warung, buka toko di Indonesia, ya buka toko apapun ya, itu untuk masa depan kalian juga gitu, ya. Jadi itu, jadi pentingnya apa investasi itu untuk apa? Secara umum ya ngasilin uang ya kan. Ya pasti kalian investasi ya pasti uangnya gitu. Nah, tapi kan ya di sini kita sebut return di sini bahasa Inggrisnya return pengembalian ya. Tapi di sini ada secara khusus juga pentingnya investasi untuk ningkatin kesejahteraan kalian, ya keluarga kalian ya, supaya naik ya, naik status sosial seperti itu kan ya. Lalu kalian bisa juga bisa nanti beli rumah yang bagus ya, beli rumah tingkat, bangun rumah kalian ya itu lebih sejahtera. Kalian bisa lebih sejahtera gitu. Lalu ada kesejahteraan moneter juga untuk masa kini ya ataupun masa datang ya. Jadi ngelola uang ini ya, ngelola kekayaan kalian juga nggak gampang di sini. Sama ningkatin kekayaan kalian itu juga di sini nggak gampang. Ada teori-teorinya, ada hitungannya ya. Nah itu nanti kita akan belajar di sini. Ya, yang pastinya untuk apa? Untuk dapat kehidupan yang lebih baik, ya kan? Ya nggak munafik ya, hidup
perlu uang ya, walaupun uang bukan nomor satu gitu kan. Tapi hidup lebih apa, perlu uang. "Oh, aku bisa bahagia kok, Pak, nggak pakai uang." Tapi nggak kayak gitu ya, kalian bisa lebih bahagia kalau ada uang sih. Ya walaupun saya nggak ada uang juga saya bahagia kok, Pak. Tapi kalian bakal lebih bahagia kok kalau ada uang gitu kan. Apalagi kalian bisa investasi, duitnya berlipat-lipat ganda, lebih bahagia lah, ya, dibandingkan yang nggak punya uang. Kalian bisa ke luar negeri itu kan jalan-jalan, enak, bisa keliling dunia, eh, pakai uang semua gitu kan. Bisa makan lebih enak gitu kan. Bisa bangun rumah lebih bagus, lebih mewah, kan lebih bahagia gitu ya, lebih sejahtera. Terus investasi juga perlu untuk bangun kebebasan keuangan, financial freedom jika sudah pensiun. Nah, ini kalian harus, ini penting banget ya. Banyak orang, ya kalian udah kuliah sekarang, udah di UT, harus bisa mikir. Jangan kayak orang-orang dulu ya, ya pokoknya punya anak yang banyak, anaknya yang nanti setelah saya pensiun, anaknya yang biayai saya. Nggak seperti itu ya, nggak. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Ya walaupun banyak orang Jawa yang masih pemikirannya seperti itu ya. Pokoknya punya anaknya aja ya, punya punya anak yang banyak. Nanti anak-anak yang bakti ke orang tuanya, kasih uang bulanan gitu ya. Setelah saya pensiun, nggak boleh seperti itu. Kita harus bisa mikir, kita kalau waktu pensiun nanti sampai kita meninggal ya, sampai kita usia udah selesai meninggal gitu, kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita nggak boleh bergantung sama anak-anak kita. Ya, anak-anak kita nanti mau nikah, ya kan, mau istilahnya punya istri sendiri yang laki ya, apa anak laki ya pasti punya istri gitu kan, biayain istrinya. Nanti punya anak-anak kita juga punya anak gitu kan. Ya mereka harus biayai sekolahnya anak-anaknya mereka gitu loh. Jadi kita kan nggak boleh tergantung ke orang lain ya, tergantung sama anak-anak kita. Kita pemikiran modern harus seperti itu. Apalagi kalian udah kuliah semua, harus bisa mikir seperti itu. Jadi uang kita yang kita hasilkan selama puluhan tahun sampai kalian pensiun di umur 60, 65 nanti ya. Itu semuanya harus kalian bisa pakai untuk kalian sampai usia meninggal. Setelah pensiun sampai meninggal itu kalian harus bisa pakai juga uang kalian itu. Jadi caranya gimana, Pak? Ya caranya kalian harus yang pertama kerja kan, ya pasti kerja ngasilin uang. Jadi kerja itu perlu juga. Lalu yang kedua apa? Harus ditabung uangnya kan. Nah, tabung bisa investasi, dikembangkan uangnya. Jadi kalian kalau misalnya tabung di saham ya misalnya, kalian nanti umur berapa? 40-an gitu ya, atau 50-an, kalian udah pasti bisa ngantongin mungkin ya 1 miliar ya dalam bentuk rupiah ya. Kalau kerja di Taiwan, ya moga-moga 1 miliar atau 500 juta ya paling kecil ya kan. Kalian bisa investasikan di saham yang bisa tiap bulannya ngasih kalian mungkin 5 juta untuk kebutuhan kalian tiap bulan 5 juta. Itu kan kepenuhi kan akhirnya. Uang kalian itu kalian investasikan di saham akhirnya kepenuhi waktu nanti pensiun itu tetap ada uang itu 5 juta, 5 juta, 5 juta tiap bulan. Nah, itu harus dipikir ya dari sekarang. Jangan mikirnya terlalu telat atau mikirnya gantungin ke anak ya. Itu nggak bagus. Ya, kita hidup ya kita harus bisa mandiri ya kan. Seperti itu. Sampai kita pensiun pun, sampai kita meninggal pun, kita harus mikir financial freedom atau kebebasan keuangan di sini. Kalau sudah sampai pensiun, kita nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan lagi waktu pensiun, ya kan? Tapi kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari nanti waktu kita udah pensiun. Nah, itu lebih enak hidupnya kok, ya kan? Kita punya uang banyak, bisa sampai meninggal itu kita cukupin sendiri ya. Daripada kalian harus minta-minta ke
apa anak-anak kalian ada yang sampai mohon-mohon gitu kan, ada yang sampai nungguin kelamaan nggak ada transferan gitu, banyak resiko kan. Kalau kalian punya uangnya sendiri kan, kalian investasikan sekarang lebih enak, ya kan? Di masa tua kalian juga lebih bahagia, ya. Jadi semuanya ini ada hubungan walaupun uang apa nggak memberi kebahagiaan gitu kan, tapi kalian bisa lebih bahagia kalau kalau ada uang semuanya. Kalian atur dengan baik sampai kalian apa pensiun nanti ya sampai kalian meninggal ya seperti itu harus dipikirin sampai masa depan itu ya jadi kita mikir investasi itu apa jangka waktu yang panjang jangan cuma mikir jangka waktu deket-deket aja main-main saham rugi ya udahlah dilepas nggak usah main saham lagi jangan ya main saham itu untuk masa apa untuk masa depan untuk jangka waktu yang panjang main saham ya bukan untuk tiap hari diliatin enggak tapi untuk kalian bisa apa dapat manfaatnya itu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian waktu kalian apa pensiun nanti. Ya. Lalu juga investasi ini pentingnya untuk apa? Untuk profesi juga. Ada beberapa profesi yang berhubungan dengan investasi ya, ya pasti ada kan. Bankir investasi, investment banker di sini. Ya, ya itu yang ngatur bantuin kalian buka rekening ya dan lain-lain ya. Analis sekuritas juga, analis sekuritas ini juga yang itu yang bikin apa reksadana gitu ya. Kalian juga bisa investasi reksadana ya. Kalau misalnya kalian sibuk sekarang nggak punya waktu ngeliatin saham ini sehari-hari nggak punya waktu lah, sibuk Pak. Kalian investasikan aja ke reksadana. Ya, itu ada analis sekuritas. No. Itu ada manajer portfolio juga di situ. Itu yang mereka ngaturin semua ya. Kalian tinggal masukin uang, mereka aturin semua. Kalian dapat untung berapa, nanti mereka lapor ke kalian tiap bulan atau tiap hari ada kok. Ada laporannya. Ya. Manajer investasi juga ada di perusahaan sekuritas itu. Ya. Lalu juga kalian bisa jadi konsultan finansial ya. Jadi konsultan finansial ini apa? Untuk biasanya asuransi, ya. Asuransi, lalu konsultan keuangan keluarga ya. Itu juga konsultan finansial. Jadi ada misalnya ada beberapa keluarga yang kaya gitu ya, uangnya banyak, mungkin bakal cari kalian, bakal cari konsultan untuk apa ya, dibikinkan. Oh, kita itu pengennya sampai umur berapa, duitnya itu disimpan buat apa, investasinya gimana. Jadi waktu pensiun itu kita bisa dapat uang tiap bulan itu kita yang bisa ngitungkan. Konsultan finansial ini yang akan hitungkan. Ya. Lalu ada juga pialang saham ya, atau stock broker ya di sini. Pialang saham. Jadi itu beberapa pentingnya ya investasi ya. Ternyata juga bisa buat kerja. Ada beberapa profesi itu juga di bidang investasi loh, keuangan. Nah, faktor-faktor utama keputusan investasi yang pertama ya pasti untung ya. Untungnya sama resikonya itu kalian harus pertimbangkan. Gimana sih Pak nentuin resiko sama untungnya itu? Ya nanti kita bahas di bab berikut-berikutnya. Ada hitungannya, dihitung ya. Nah, terus ada return ini ada dua jenis ya. Return yang kita ekspektasikan sama return yang terjadi. Ya, gimana Pak maksudnya? Ya, yang diekspektasikan itu yang kita harapkan, ya kan, sebagai investor. Oh, ngarapin bulan depan dapat 10% untungnya. Ya udah, gitu. Itu tuh yang diharapkan. Tapi kalau yang realisasian, itu yang terjadi ya, secara aktual. Nah, ya, akibat investasi yang dilakukan. Ya, contohnya misalnya tadi kita pinginnya 10%, ternyata yang terjadi yang terrealisasi itu cuma 8%. Nah, itu namanya 8% itu return realisasian. Kalau yang 10% tadi yang kita pikirkan, ya, kita rencanakan 10% itu expected return atau return ekspektasian. Jadi kita bagi jadi dua ini.
Ya, return itu ada yang kita pikirkan aja, kita rencanakan, sama yang terjadi, realisasian. Ya. Terus resiko itu perbedaan peluang return akibat atau return realisasian dengan return harapan atau return ekspektasian. Ya tadi, returnnya misalnya tadi yang kita ekspektasikan 10%, ternyata yang terjadi itu 8%. Jadi ada selisih 2% kan? Itu ada resiko di situ. Ya, jadi risiko itu ada konsep peluang tadi yang realisasian dengan ekspektasian, pengurangannya, jedanya berapa, itu resikonya. Ada yang mau ditanyakan? Bab satu masih perkenalan-perkenalan aja ya, tapi kira-kira kalian akan belajar tentang ini nanti di bab berikutnya, seperti itu. Ya. Toleransi resiko ya, risk tolerance ya. Jadi tiap orang itu toleransi resikonya itu beda-beda juga ya. Ada yang suka menghindari resiko, risk averse, penghindar resiko. Ya, misalnya mungkin saya agak penghindar resiko ya, risk adverse. Ya saya nggak suka saham-saham yang geraknya cepat banget, nakutin itu saham-saham murah gitu kan. Itu saya nggak terlalu suka. Saya lebih suka main saham-saham yang apa ya, lebih lebih bagus gitu loh, yang reputasinya bagus. Cuma returnnya juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Tapi resikonya lebih kecil, ya kan? Tapi ada beberapa orang yang risk seeker, ya. Risk seeker itu apa? Yang mencari resiko, ya. Ada suka yang trading-trading diliatin tiap hari, yang saham-saham yang naik turunnya besar banget itu. Ada yang suka kayak gitu, ya. Jadi tergantung dari kita sendiri ya, seberapa kita bisa nerima kekalahan kita gitu kan, sama resikonya itu gimana. Itu tergantung dari kita. Jadi harus, ya itu tadi saya bilang, tugas itu bisa beda-beda antara yang satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena ya resikonya beda-beda kok kalian. Iya. Ada yang suka resiko ya saham-sahamnya pasti yang beresiko. Ada yang orang nggak suka resiko ya saham-sahamnya yang nggak terlalu beresiko gitu. Jadi tugas ketiga kalian nanti bakal saham-sahamnya itu beda-beda nanti. Ya. Lalu trade-off return ekspektasi dan resiko di sini memiliki hubungan positif ya. Jadi kalau resikonya makin tinggi, returnnya makin tinggi. Diingat lagi, kalau kalian dapatnya returnnya tinggi, resikonya pasti tinggi. Ya, kalau returnnya lebih kecil, resikonya lebih kecil. Semuanya itu nyambung, ngikat satu-satu, apa berikatan satu sama lain ya. Ya kalian bayangin kayak investasi bodong gitu ya. Pasti nawarin kalian, oh bulan depan uang kalian bisa jadi 2 kali lipat. Nggak masuk akal ya kan. Duit kalian bisa investasi bodong itu ngomongnya gitu pasti. Bulan depan bisa 10 kali lipat nih uang bapak gitu kan. Tapi harus ingat kalian, oh kalian dapat u- untung segitu banyak bisa 2 kali lipat dalam 1 bulan, ya kan? Itu resikonya seberapa tinggi? Ya resikonya bisa uang kalian nggak kembali, nol. Ya, kalian investasi di situ 500 juta, hilang karena investasi bodong. Nawarin resiko tinggi, ya kan? Nah, itu kita di sini akan belajar. Kira-kira resiko, apa, return berapa persen ya? Itu yang masuk akal gitu loh. Ya, jadi kalian nanti setelah mata kuliah ini nggak gampang dibodoh-bodohi orang ya. Oh, masukin uang ke saya aja ya. Nanti apa dalam 1 bulan bisa 2 kali lipat. Itu nggak masuk akal. Itu udah pasti uang kalian hilang, nol. Ya. Nah, ini juga ada apa beberapa aset investasi itu yang nggak ada resiko ya, atau resikonya nol di sini. Itu disebut return bebas resiko atau risk free return di sini. Ya, contohnya apa?
surat usaha jangka apa surat utang jangka pendeknya pemerintah ya kalian bisa beli itu. Ya. Lumayan itu 1 tahun bisa 10% untungnya. Ya, ya memang kecil ya kan. Untungnya 10%, 5 sampai 10% itu kecil. Tapi di situ resikonya nol. Ya karena pemerintah nggak mungkin pemerintah itu apa bangkrut gitu kan. Nggak mungkin pemerintah itu bangkrut kecuali apa negaranya perang atau negaranya ini apa ekonominya nggak bagus ya. Tapi kalau di Indonesia sih menurut saya masih bagus ya. Taiwan bagus ya. Kalian bisa investasi di apa surat utang pemerintah ya, obligasi ya. Jadi tadi ya ini grafiknya ya. Risiko tinggi, returnnya pasti tinggi. Returnnya tinggi, risikonya pasti tinggi ya. Terus ini proses keputusan investasi terhadap aset tunggal, penilaian untuk estimasi nilai wajar dan asetnya di situ. Jadi kalian bisa ngerti ya, oh saham ini harusnya harganya berapa. Ternyata terlalu mahal ya, nggak usah kalian beli gitu ya. Terus kita juga belajar mengelola portofolio ya, lebih dari satu saham gimana cara ngitungnya. Ya. Terus di sini apa belajar juga kita cara melakukan investasi ya. Bisa langsung direct ya. Direct itu beli langsung sahamnya gitu kan. Ada juga yang indirect ya, dengan membeli aset keuangan lewat perusahaan investasi kayak reksadana itu. Reksadana itu kalian beli unit reksadananya. Nanti manajer investasinya yang apa ngelola uang kalian untuk diinvestasikan di saham. Yang ngatur itu mereka, bukan kalian sendiri ya. Jadi di sini investor ya, investor kasih uang ke perusahaan investasi di sini kan investasi tidak langsung. Nah, perusahaan investasi eh, ke aset keuangan langsung ini investasinya langsung ya. Kalau investor investor langsung investasi ke aset keuangan itu investasi langsung di sini. Grafiknya seperti ini, bagannya. Ya, ini udah dibahas lah. Kalian baca sendiri ya. Kalau langsung apa deposito ya contohnya, saham, obligasi, opsi atau future di pasar turunan. Nanti kita bahas ya. Kalau yang tidak langsung tadi reksadana ya, melibatkan pembelian saham atau aset melalui perusahaan investasi. Jadi reksadana ya. Nanti yang manajer investasinya yang akan beliin saham kalian, yang ngatur mereka. Ya, kenapa sih kok ada investasi nggak langsung? Ya namanya ada reksadana itu investasi nggak langsung kenapa? Karena pertama ya waktu yang dimiliki kalian itu terbatas ya. Harus kerja kan kita. Tapi kita pengen investasi gimana ya masukin ke reksadana. Ya, jadi kalau kalian ngerasa waktunya nggak cukup ya buat investasi ngeliatin saham gitu atau nggak punya kemampuan gitu ya keahlian ini ya. Yang kedua keahlian membuat portofolio ya. Misalnya kalian nggak punya keahlian itu, ya kalian orang awam gitu ya, nggak pernah belajar saham gitu kan. Kalian investasi uang ke reksadana aja. Deposito, ya boleh deposito misalnya, tapi deposito bukan yang langsung ya. Deposito yang langsung sih ya. Tapi dikit bunganya kecil ya, deposito. Terus dananya juga kalau kalian merasa dana terbatas, nggak bisa beli saham yang mahal-mahal kayak Unilever gitu ya. Ya kalian investasi ke reksadana aja. Reksadana itu terserah kalian mau investasi berapa, 1 juta, 2 juta aja boleh kok. Hmm. Tapi kalau kalian beli Unilever yang harganya tinggi ya, 7.000, nggak tahu berapa sekarang, 14.000 mungkin ya. Saya nggak pernah ngecek saham Indo sekarang. Ya, mungkin 15 ribuan, misalnya saham yang harganya 15.000 itu satu lot aja kan. Kalian harus kali 100 gitu kan. 15.000 kali 100. Satu saham aja loh ya. Satu saham itu harganya 1.500.000 gitu kan. Mahal gitu. 100 sekarang harus satu lot belinya satu lot 100 lembar. Biasanya kalau beli saham langsung harus 100 lembar loh belinya. Ya itu mahal. Ya satu saham bisa sampai 1 juta lebih, 2 juta bahkan ya.
Nah, tapi kalau kalian ke reksadana, itu kalian udah bentuknya portofolio lebih dari satu saham nanti diaturkannya. Tapi uangnya nggak usah dikirim banyak-banyak ya. Kita nggak usah invest di reksadana itu banyak-banyak. Bisa kayak 1 juta, 1 juta aja mereka terima kok. 1 juta, 2 juta gitu. Ya. Terus yang perusahaan investasi menawarkan portofolionya dapat dibagi jadi 4 ya di sini. Closed-end investment companies, open-end investment companies, unit investment trust ya. Jadi nanti kita bahas di belakang masih ada, nggak usah bingung ya. Ini reksadana tadi masuk ke open-end investment companies. Reksadana. Kalau yang closed-end investment companies, contohnya di IPO ya. IPO tadi. Yang pertama go publik ya, go publik ke masyarakat ya. Terus ada unit investment trust ini biasanya di eh, obligasi-obligasi ada ya. Terus ada asuransi itu ada biasanya unit trust, unit investment trust. Kalau kalian beli investasi, tapi orangnya agennya bilang, salesnya bilang, apa Bapak mau investasi juga? Bisa juga ada unit trustnya di situ. Ya. Lalu aset-aset investasi ya, kita ke KB2, aset pasar uang, ya, yang berhubungan dengan perbankan di sini ya. Pasar uang, perbankan, deposito itu ya, tabungan itu pasar uang ya, itu termasuk pasar uang. Nah, aset keuangan yang dapat diperjualbelikan biasanya diterbitkan pemerintah ya, itu juga termasuk pasar uang. Contohnya T-bill ya, Treasury bill ini kalau di Amerika ya. Tapi kalau di Indo apa ya? Namanya hmm, pokoknya surat utang pemerintah, SUN ya, SBI ya, di situ. SBI lah, Sertifikat Bank Indonesia di sini. Kalau di Indonesia ya. Itu termasuk pasar uang juga ya. Itu biasanya pasar uang kecil ya bunganya, tapi resikonya juga kecil. Ya. Terus ada yang lebih tinggi lagi, apa bunganya lebih tinggi lagi, bukan bunga ya, returnnya lebih tinggi lagi itu obligasi di sini. Obligasi itu apa? Utang sebenarnya, surat utang. Jadi perusahaan atau pemerintah itu nyari utang gitu kan, nyari utang nerbitin surat gitu loh. Nanti jadi kita beli kan suratnya, kita ngasih uang nih ke pemerintah atau ke perusahaannya itu jadi utang. Itu obligasi ya. Obligasi di sini bunganya ya lebih besar dari pasar uang tapi lebih kecil dari saham ya. Obligasi ada apa aja? Obligasi pemerintah ada Sun, ada Ori, ya kalian bisa beli itu di Bank Indonesia gitu. Coba tanya-tanya, bisa beli. Nah, ini Sun, Ori, ISBN ya kalian bisa beli itu. Contoh-contohnya. Terus ada perusahaan apa obligasi munisipal ya. Munisipal itu pemerintah daerah. Ya. Kalau di Indo jarang kayaknya, nggak ada ya. Kalau di Amerika ada pemerintah daerahnya tiap daerah itu ya. Itu nerbitin surat utang juga di bank ya. Tapi kalau di Indo kayaknya nggak pernah saya nggak pernah dengar ya. Terus ada juga obligasi surat utang dari perusahaan. Ya ini perusahaan aja yang nerbitin surat utang. Jadi orang bisa masyarakat bisa beli juga. Bisa ngutangin perusahaannya seperti itu. Nah, resikonya obligasi kalian bisa cek dari kalau pemerintah ya, itu ada apa rankingnya. AAA itu biasanya paling bagus, paling top ya. AA ya bagus, A sampai sampai B, C, D, D ini yang paling jelek ya. Jadi kalau bisa beli yang B ke atas ya. Kalau rankingnya B ke atas itu yang bagus ya. Jangan sampai beli yang C atau yang D. Rankingnya dari mana Pak? Bisa dapat ya. Kalian cek Google aja. Surat pemerintah apa surat obligasi pemerintah, surat utang pemerintah Sun itu ada beberapa macam sih.
Ya, kalian cek aja, oh ratingnya gimana. Itu ada lembaga yang rating ya. Jadi resikonya obligasi. Lebih gampang lah kelihatannya. Nah, yang lebih tinggi lagi bunganya atau returnnya ya sekuritas, ekuitas atau saham gitu kan. Ya, itu karena apa harganya bisa naik turunnya lebih banyak gitu kan. Ya. Terus ada saham preference juga di sini. Saham yang hibrid punya gabungan saham dan utang di situ ya. Itu saham hibrid ya, saham preference. Jadi dia ngutangin juga sebenarnya, karena sebagai pemilik perusahaan juga bisa ngutangin perusahaannya. Dan preference ini ya namanya pemilik perusahaan ya punya hak utama gitu kan, didahuluin, membayar dividen, punya hak dividen kumulatif gitu kan. Dalam hal likuidasi, investor saham preference dibayar dulu gitu kan, daripada saham yang biasa. Ya, jadi lebih aman sih apa saham preference. Tapi kita nggak bisa beli sih sebenarnya saham preference. Kecuali duit kalian itu banyak banget. Jadi milioner gitu ya bisa beli saham preference baru bisa. Tapi kalau kita duitnya cuma jutaan gitu ya, ya beli saham biasa. Ya, terus ini saham biasa yang terakhir. Ya, gampang bikin akun di perusahaan sekuritas, lalu kalian bisa install aplikasinya gitu ya. Kalian bisa langsung gampang, langsung bisa trading, ya beli saham apa, jual saham apa, gampang. Ya, nanti kita bahas di bab berikutnya ada semua kok. Ya. Di sini ada hak pemegang saham, ya punya hak milih direksi perusahaan ya, dapat dividen juga dapat ya. Kecuali kalian duitnya dikit ya, yang nggak bisa milih direksi. Ya sebenarnya kalian punya hak nih milih direksi, tapi kan cuma duit kalian di sana cuma 0,0001%. Ya hak kalian 0,0001% milih direksi. Ya. Baru kalau misalnya kalian punya saham 10% di perusahaan, nah itu baru kelihatan tuh. Biasanya dipanggil kalau rapat direksi itu, bisa milih kalian, bisa voting direksinya gitu. Ya. Terus di sini ada aset-aset turunan ya, hitungannya lebih ribet. Mungkin di sini di UT nggak diajarin ya. Banyak aset turunan di sini, option, opsi, waran, sama kontrak berjangka atau future di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini modul satu. Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat bisa agak lama dikit juga nggak apa-apa, 15 menit ya kita istirahat. Lalu kita masuk ke modul 2 nanti. Ya kita istirahat dulu ya, 15, sekitar 15 menit dulu. Lalu kita balik lagi ke modul kedua.
Oke, selamat siang semua. Kita lanjutkan ke modul 2 ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita ke modul 2. Saya share dulu. Hmm. Apa sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya? Ya, kita lanjutkan ke modul 2 ya. Kita memang hari ini dua modul langsung, modul 1 dan modul 2. Karena nggak terlalu banyak. Masih pengenalan juga. Modul 2 juga sedikit, nggak banyak. Dan beberapa materi nanti diulangin ya, diulangin di modul ketiga dan sampai modul ke-9 itu. Jadi ada yang beberapa kayak redundant, redundant itu apa ya? Hampir mirip-mirip gitu tiap modulnya. Ya, ya. Oke, kita ke modul 2 ke pasar modal ya. Modul 2 ini tentang pasar modal. Apa sih pasar modal ya? Pasar modal gitu kan. Jadi eh, ada suatu tempat gitu kan, pasar itu kan suatu tempat gitu untuk yang menyajikan modal-modal atau uang gitu ya, supaya orang lain ini bisa pakai ya, bisa pakai uangnya untuk apa? Atau perusahaan bisa pakai uangnya untuk apa? Untuk menjalankan kegiatan perusahaannya, operasinya ya, produksinya macam-macam itu ya. Nah, ini dibagi jadi beberapa ya, ada yang pasar primer. Yang pertama pasar primer. Nah, transaksi di pasar modal itu ada dua proses ya. Di sini pasar primer, kemudian ada yang dilanjutkan di pasar sekunder. Ya, yang pertama ini pasar primer dulu. Pasar primer itu tempat emiten pertama kali menawarkan sahamnya atau menambah jumlah saham yang telah beredar ke publik ya. Jadi pertama kali di sini, pertama kali yang sebelumnya belum perusahaannya belum go publik, masih private ya, perusahaan private ya, perusahaan yang nggak tahu orang-orang nggak ada investor dari luar gitu ya, baru dari modal usaha pemiliknya sendiri gitu kan. Terus dari yang pertama mereka ngajuin diri ke bursa efek ya, bursa efek supaya bisa apa cari modal lain dari investor-investor di luar ya. Nah, itu mereka ke bursa efek lalu menerbitkan pertama kali sahamnya ke publik. Itu disebut pasar primer di situ. Ya, atau proses awal itu disebut initial public offering atau IPO ya. IPO, IPO lah kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi itu pertama kali sehingga emiten ini yang disebut dengan perusahaan publik itu atau perusahaan terbuka. Ya, itu public offering, penawaran publik yang pertama, itu disebut pasar primer ya. Atau bisa juga, oh perusahaannya udah go publik nih, perusahaannya udah di publik ya. Tapi sahamnya mereka kurang gitu ya. Banyak yang minta, banyak demand-nya, banyak investor itu yang pengen beli gitu ya. Tapi sahamnya kurang, jadi ditambah saham lagi. Jumlah sahamnya itu ditambahin lagi, dikeluarin lagi. Nah itu pertama kali juga. Sebenarnya bukan pertama kali juga ya. Karena dulu udah ada IPO kan. Nah, yang berikutnya tapi nambah saham baru. Nah, itu disebut SEO ya. SEO ya. SEO apa? Season Equity Offering. Ya, penambahan saham yang sudah beredar. Jadi pasar primer itu pertama kali sahamnya keluar gitulah. Ya, bisa waktu IPO atau SEO. Ya, waktu IPO atau SEO. Ya, pertama kali sahamnya keluar. Itu pasar primer ya. Jadi kalau misalnya bukan yang pertama ya, kalian beli dari orang lain gitu kan, beli dari investor lain sahamnya. Karena investor lain juga jual kan. Nah, kalian waktu itu investor lain jual, kalian beli itu. Itu bukan pasar primer ya. Itu pasar sekunder. Karena bukan pertama kali, juga sahamnya itu bukan kalian beli dari yang punya saham.
bukan kalian beli ke perusahaannya langsung. Kalian belinya lewat investor lain, karena investor lain udah beli dulu udah beli dulu kan. Lalu investor lain ini mau jual karena udah untung banyak gitu ya. Investor lain ini jual, kalian beli. Nah, itu namanya apa? Pasar sekunder ya. Secondary market ya. Pasar sekunder. Lalu di sini kita belajar bankir investasi ya, bankir investasi dulu. Emiten yang melakukan IPO ya, itu nggak dapat menjual sahamnya langsung ke investor, tapi harus ada bankir investasi di sini. Ya, nggak bisa langsung jual saham ke investor, lucu gitu kan. Terus standarnya gimana, aturannya gimana nanti? Kok dapat investor juga, ya kan? Aneh gitu loh, kok bisa kenal investor, bisa kenal segitu banyak masyarakat yang mau beli sahamnya gitu kan. Itu nggak bisa ya langsung ya. Kalau mau IPO itu pasti lewat bankir investasi. Ya. Nah, bankir investasi ini perantara antara emiten dengan investornya ya, yang nerbitin saham sama investor, pengantaranya, jembatannya ya. Jadi bankir investasi berfungsi menjualkan saham emiten ke investor. Proses ini disebut sebagai penjaminan emisi atau underwriting ya, underwriting atau penjaminan emisi di sini. Dan bankir investasi juga sering disebut penjamin emisi atau underwriter ya di sini. Jadi bankir investasi itu underwriter di sini. Yang sebagai jembatan ya antara investor sama emiten. Emiten itu perusahaan yang mau jual sahamnya. Ya. Jadi di sini perusahaan prosesnya gimana sih Pak? Jadi perusahaan itu butuh dana gitu kan. Butuh dana pengen cari investor keluar. Jadinya mereka ngubungin bankir investasi. Eh, saya mau nerbitin saham nih. Ya udah, IPO lah akhirnya IPO. Mungkin pertama kali nerbitin saham gitu kan. IPO akhirnya. IPO setelah IPO ya ini investor-investor masyarakat ini bisa beli sahamnya. Kan beli saham kan mereka ngasih uang kan, investor ini kasih uang. Akhirnya uangnya nyampe ke bankir investasi, habis nyampe bankir investasi masuk ke emiten atau perusahaannya yang butuh dana itu. Akhirnya perusahaan dapat uang kan, dapat uang cash gitu kan, dapat uang kas gitu. Akhirnya bisa jalanin kegiatan perusahaannya lagi ya dari uang tersebut. Mau ekspansi atau mau diapain uangnya, bisa nambah produksi gitu kan, bisa macam-macam ya. Lalu bankir investasi ini ya di tengah kan posisinya sebagai jembatan, jadi bisa berkonsultasi juga sama mereka. Oh, harga sahamnya itu pengen dipatok berapa sih, itu mereka yang nentuin juga. Diskusi juga, perlu diskusi. Oh, harga saham pertama misalnya Rp100 atau Rp1.000. Itu gimana nentuinnya, Pak? Ya, itu diskusi dulu sama emiten ini diskusi dulu sama bankir investasinya. Ya. Nah, ini bisa dalam bentuk apa penjamin investasi ini? Bisa komitmennya penuh atau bisa usaha terbaik ya di sini. Kalau komitmen penuh itu saham perusahaan akan dilepas semuanya dibeli dahulu oleh bankir investasi. Nanti dijual ke publik, ke investor baruan. Jadi yang bankir investasi ini beli semua sahamnya, yang emiten itu yang pengen perlu berapa, emitennya pengen 100 lembar misalnya. Yang bankir investasi ini beli semua. Nanti setelah mereka bankir investasinya beli semua, dijual ke investor, ke masyarakat. Ya, itu komitmen penuh ya. Ada juga yang konsepnya usaha terbaik, best effort ya, usaha terbaik. Dan ini saham perusahaan yang dilepas dijual oleh bankir investasi ke publik dengan kemampuan terbaik bankir investasinya. Jadi bankir investasinya nggak beli dulu ini. Mereka nggak beli dulu sahamnya apa perusahaannya. Ya.
ya udah perusahaannya ngeluarin berapa langsung dijual ke masyarakat di situ. Tapi di sini bankir investasinya juga harus ngusahain yang terbaik gitu ya untuk perusahaannya supaya dapat investor yang banyak gitu kan. Ya, jangan sampai nggak laku sahamnya gitu kan. Harus dipasarin gimana gitu supaya sahamnya laku. Ya, nah itu. Nah, proses pembelian saham perdananya gimana? Ini agak susah ya kalau IPO itu kalian beli ya. Kalian kita yang sebagai orang awam ini duitnya terbatas gitu kan. Itu susah untuk beli apa beli sahamnya perusahaan IPO. Soalnya pertama kali kan. Kalian harus ikut meetingnya itu. Harus ikut bukan meeting ya kayak apa acara penyerahan saham acara IPO-nya itu biasanya ada acaranya itu di Bursa Efeknya ya. Gimana caranya? Itu harus pesan juga. Jadi sebelum tanggal IPO itu kalian harus pesan dulu melalui bankir investasi dan bertindak sebagai penjamin emisi atau underwriter. Jadi harus ke kantornya agak repot lah ya. Kalau misalnya apa pasar primer ini agak repot. Ya. Kalau pasar sekunder enak kan, kalian tinggal dari aplikasi internet apa, tinggal punya internet, nyambung ke apps-nya, terus kalian tinggal beli jual gitu aja. Kalau pasar sekunder gampang nah. Biasanya kalau pasar primer lebih susah belinya, memang. Ya, harus pesan dulu tadi kan. Ya, lalu jumlah saham yang dipesan apa lebih harus memesan dulu karena biasanya penjualan IPO itu atau jumlah lembar saham yang dipesan melebihi dari lembar yang dijual gitu kan. Hmm. Investor tidak dapat menjual saham yang dibelinya di pasar primer. Jadi setelah kalian beli itu nggak bisa dijual di pasar primer lagi, harus dijual ke pasar sekunder, ya ke investor lain gitu kan. Itu namanya pasar sekunder ya. Udah yang bukan pihak pertama lagi kalian. Ya udah pihak yang kedua gitu ya. Yaitu proses pembelian saham perdana. Terus ada dua macam juga ya. Ada jenis over the counter sama bursa efek ya. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu ngubungin bursa efek ya untuk IPO ya. Yaitu semuanya di bursa efek ya kan. Nah itu yang kanan di sini, yang kanan. Tapi ada beberapa yang perusahaan kecil itu pengen nerbitin saham tapi nggak nyari bursa efek. Itu disebut over the counter OTC di sini, OTC ya. Jadi itu lewat bawah gitu loh, lewat dealer istilahnya. Lewat dealer, itu mereka nanti dealer yang akan nyariin yang siapa investor yang mau beli sahamnya. Ya, itu juga ada kayak gitu, lewat dealer, bukan lewat bursa efek. Ya. Jadi bedanya di sini ya, over the counter OTC sama bursa efek. Kalau OTC itu biasanya perusahaan-perusahaan kecil itu. Nah, kalau ke bursa efek biasanya mahal. Ya, ongkosnya ongkos emiten ongkos nerbitin sahamnya itu mahal. Nah, jadi biasanya perusahaan besar itu yang cari bursa efek. Kalau perusahaan kecil biasanya pakai over the counter atau OTC. Terus OTC ini biasanya nggak memiliki lokasi yang khusus atau bisa pakai jaringan komputer aja. Ya, pakai internet udah ada. Ya, nggak ada kantornya mungkin ya kalau OTC. Tapi kalau bursa efek ada kantornya ya besar di Jakarta ada, di Surabaya ada. Ya, ada gedungnya atau disebut gedung lantai bursa ini trading floor ya. Lalu bedanya apa lagi? Kalau OTC itu lewat dealer tadi, perantara transaksi ya. Tapi kalau bursa efek itu lewat broker, pialang, itu perantaranya bursa efek. Agak beda ya dealer sama pialang broker ya. Nah kalau dealer itu dapat untung dia, ya, dapat untung dari jual saham itu kalau dealer. Pakai profit, pakai keuntungan berapa gitu ya. Tapi kalau broker itu dapat komisi ya di sini. Dapat komisinya berapa persen dari jumlah yang terjual. Ya.
Jadi beda ya, kalau dealer itu pakai keuntungan, untungnya berapa, kalau broker itu dapatnya komisi langsung, lebih jelas ya. Aturannya lebih jelas di bursa efek memang. Terus kalau OTC sistemnya berupa pasar negosiasi ya, negosiasi antara investor sama perusahaan sama dealernya ini ya. Ya. Nah, kalau bursa efek itu sistemnya berupa pasar lelang ya. Jadi lelang IPO gitu kan, dilelang sahamnya mau berapa belinya, ya harganya berapa gitu, lelang. Ya. Nah, kalau bursa efek ini di sini ada NYSE ya, kalau di Amerika ya, atau Amex gitu. Kalau OTC di Amerika itu Nasdaq gitu. Jadi kalian bisa cek gitu, saham-saham di Nasdaq itu apa aja. Saham-saham di NYSE itu, ya New York Stock Exchange ya, itu apa aja. Atau Amex itu apa aja. Kalian bisa cek semua. Dan biasanya yang di Nasdaq itu perusahaan kecil-kecil itu. Nah, kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia ya, BEI ya, BEI kalau di Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi ya, kalau pakai saham di Bursa Efek itu lelang ya, auction market. Ya, ditentuin dari penawaran sama permintaannya berapa, harganya akhirnya apa ditentuin berapa gitu ya. Offer sama bid price-nya berapa. Itu di bursa efek ya. Terus pialang broker ini dapat komisi ya, tadi tadi udah dibilang di depan. Dapat komisi dari jasanya untuk jualin jualin sahamnya. Terus transaksi di bursa efek dilakukan dengan orderan standar ukuran round lot di sini ya. Bursa Efek Indonesia di AS memperlakukan satu lot itu 100 lembar saham atau kelipatannya. Sama kayak di Taiwan juga sama di Indo ya. Sekarang satu lot 100 lembar ya. Jadi kalian beli, misalnya harga sahamnya itu 50, jangan dianggap kalian itu bayar satu saham itu 50 enggak. Tapi tiap kali beli kalian itu harus kali dengan 100 ya. 50 kali 105.000. Jadi kalian mau beli satu saham itu harganya 5.000 ya. Jadi harga saham itu bukan harga saham, ya harga saham sih memang, tapi bukan jumlah uang yang kalian nanti bakal keluarkan. Harus diingat, harus dikali 100. Jadi harga sahamnya 17.000 rupiah gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan 17.000, tapi berapa? 1.700.000 ya. Karena harus dikali 100. Ya, mahal juga 1.700.000 buat satu saham doang ya kan. Ya, seperti itu. Terus di sini ada juga rekening margin ya, yang ke E di sini rekening margin. Ada dua cara melakukan pembayaran pembelian sekuritas ya. Ada pakai rekening kasnya atau dengan rekening margin. Nah, kalau rekening kas ini investornya harus bayar penuh semua nilai pembelian sebelum atau pada tanggal jatuh tempo ya. Dengan menggunakan margin, pembayaran dilakukan lebih dahulu sebagian dari keseluruhan harga yang ada di sini. Ya. Nah, posisi sekuritas di rekening margin dapat berupa posisi panjang atau long, ya, datar, flat, pendek itu short. Apa sih long, short, sama flat ya? Kalau long itu biasanya eh, jual ya. Ya, jual itu long. Kalau flat itu hold. Kalau flat itu hold, ya kalian tahan gitu ya. Tapi kalau short itu biasanya short itu sorry, long itu beli ya, sorry sampai kebalik. Long itu beli. Kalau flat itu kalian tahan sahamnya. Kalau short itu kalian jual, ya jual. Short itu jual. Negatif di situ. Soalnya minus kan kalian jual. Kalau kalian beli kan positif itu. Long. Ya. Nah, ada posisi juga short
sale ya, short terjadi ya. Kalau short itu penjualan pendek atau short sale. Jadi investor jual sekuritas yang belum dimilikinya, tapi minjem dulu dari broker ya. Jadi ada gini juga dibeli saham. Kita belum beli sahamnya, tapi kita udah bisa jual sahamnya. Lucu kan? Ya. Nah, itu kalian bisa pinjem dulu dari broker. Pinjem dulu ya sahamnya. Terus kita jual. Kalau ada yang mau beli, ya udah, dapat kita duitnya. Ya, itu namanya short sale ya. Short sale. Ini ada istilah-istilah ini memang kalau di investasi. Ya. Kalian belajar. Ya kenapa? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Halo, Wahid bisa ditutup dulu mikrofonnya kalau nggak bertanya. Oke. Lalu ada penjualan, istilah lagi penjualan margin ya, persyaratan margin dan kewajibannya. Ada terdapat dua persyaratan margin di sini, margin awal sama margin pemeliharaan. Ya. Kegagalan dalam memenuhi pemeliharaan margin ya akan berakibat timbulnya margin pemberitahuan. Jadi margin bisa dihitung dengan ini ya, rumus ini. Margin aktual sama dengan nilai pasar sekuritas dikurangi jumlah pinjaman dibagi nilai pasar sekuritasnya. Ya, itu marginnya berapa persen sih? Ya. Nah, margin awal itu biasanya diizinkan di pasar modal itu sekitar 50%. Artinya investor dapat membeli dua kali sekuritas dari yang dibayarkan awal. Atau dengan kata lain, investor hanya membayar 50% pembelian sekuritasnya dan sisanya dipinjam dari broker. Nah, itu margin tadi. Short sale juga kayak ada margin-marginnya ini. Ya. Kalau 50% berarti dapat untung ya kan, dua kali lipat gitu kan. Investor dapat beli dua kali lipatnya kalau 50% marginnya. Terus harga saham yang sampai mencapai margin pemeliharaan disebut dengan harga panggilan margin di sini. Margin call price. Ya, jumlah pinjaman dibagi jumlah lembar dikali satu minus margin pemeliharaan di situ. Itu harga saham, margin pemeliharaan, margin call price di sini. Kalau ada margin pemeliharaan. Terus ada penjualan pendek tadi short sale gitu kan. Kalau saham yang dibeli oleh investor akan dicatat oleh broker sebagai posisi panjang atau beli ya, posisi beli yang artinya investor punya kepemilikan sekuritas tersebut. Karena udah sebenarnya dia belum beli, tapi posisinya itu lagi beli gitu. Ya, makanya disebut long long itu bukan buy gitu kan. Kalau udah beli kan buy, tapi di sini long karena dia belum beli sebenarnya, tapi posisinya dia mau beli gitu ya. Terus penjualan terpendek short sale itu sebagai penjualan sekuritas pada posisi penjual. Tidak memiliki sekuritas. Jadi tadi kan masih posisi beli kan, belum beli belum beli barangnya gitu lah. Tapi udah mau jual dia. Ya. Ada juga kalian juga ada kok di pasar-pasar gitu ya. Apalagi pasar elektronik gitu ya. Kan misalnya kayak di pasar mana gitu di Indonesia. Mau beli HP ini nih. Ternyata tokonya itu nggak punya HP-nya. Yang pemilik toko ini keliling ke toko lain itu. Nanyain atau telepon satu-satu. Ada orang mau beli ini nih. Beli HP ini. HP second gitu ya. Jadi yang pemilik tokonya itu nggak beli HP-nya. Ya kan? Cuma ngambil aja. Ngambil HP-nya dari toko lain. Dijual lah ke orang yang mau beli ini.
customer yang nyari tipe HP itu, ya kan? Ya itu sama kayak short sale. Jadi dia belum beli sahamnya, dia masih posisinya long, tapi dia mau jual sahamnya itu ke investor lain. Ya, seperti itu ya. Ada juga di sini di saham. Jadi di sini investor harus minjam kepada pihak ketiga. Broker akan meminjam sekuritas dari investor lain dan membuat perjanjian penjualan pendek dan meminjamkan sekuritas tersebut ke investor. Ya. Terus penjualan pendek di mata investor ya. Jadi penjualan pendek ini beranggapan bahwa penjualan pendek dapat meningkatkan pasar dengan menyediakan likuiditas dan membantu meratakan harga saham di sini. Ya ada untungnya lah, ya supaya nggak terlalu mahal-mahal, supaya nggak ada perantara investor yang lain gitu kan. Kalau ada perantara investor yang lain mungkin harganya naik gitu kan, cepat naik ya. Ya, tapi di sini investor lain ini belum beli gitu kan. Ya, belum beli langsung dijual ke investor lainnya gitu. Jadi lebih singkat kan, lebih singkat ini prosesnya. Terus penjualan pendek juga dapat meratakan harga saham atau mengurangi volatilitas harga saham karena saham yang harganya turun nantinya akan dibeli kembali oleh investor sehingga harganya akan terangkat naik kembali. Ya. Jadi istilahnya harganya bisa terjaga gitu loh. Nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Kalau ada pembelian pendek, penjualan pendek di sini. Ya, ini selesai sih sampai modul kedua. Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu tentang pasar modal ya. Kira-kira kita semester ini tuh bahas tentang apa sih? Gitu kan. Terus yang tadi perkenalan investasi itu seperti apa gitu kan. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Ada yang mau bertanya nggak? Untuk sekarang belum ada, Pak. Belum ada ya. Karena memang bab satu, bab dua masih sedikit lah perkenalan mata kuliah ya. Jadi nggak banyak materinya. Tadi udah cepet banget ya. Apa menjelasin sampai ini. Lebih awal kita selesai ini. Jadi kira-kira tahu ya yang mau dibahas kita semester ini apa ya? Ini tentang investasi yang pasti gitu kan. Terus tadi ada eh, apa risiko sama return ya, return sama risiko kita akan belajar itu sampai detail ya, sampai ngitungnya itu gimana, ngitung ngitung returnnya gimana, ngitung risikonya itu gimana ya, nanti ada cara ngitungnya ya. Lalu apalagi kita belajar tentang em, portofolio sih tadi ya, aset-asetnya dulu sih. Jadi ada obligasi gitu kan, aset-asetnya obligasi saham ya. Ini saham gitu ya. Itu antara dua itu yang sering dipakai untuk investasi. Ya. Lalu kita juga nanti akan belajar tentang portofolio ya, yang kita harus beli lebih dari satu saham ya. Karena kalau cuma beli satu saham itu nggak aman ya. Harganya turun, turun semua nanti. Ya. Lalu tadi kita juga belajar, ini yang tadi ya, modul satu ya. Apa tadi saham obligasi, lalu putusan investasi ya, return sama risikonya itu ya kita akan pelajarin detail. Lalu ada aset-aset investasi tadi obligasi sama saham gitu kan. Yang utama itu dua itu. Ini kita pelajarin sama portofolio. Tadi di depan saya bilang yang lebih dari satu saham itu gimana. Gitu ya. Lalu yang bab kedua ini tentang eh, pasar-pasar ya, pasar primer sekundernya gimana gitu. Ya, nanti akan dikenalin lagi di bab berikutnya. Terus ada
bursa efek di sini sama OTC ya. Kalau bursa efek itu kayak gini, kayak kalau OTC itu kayak gitu ya beda ya. Jadi harus tahu saham yang mana yang di bursa efek, saham mana yang di OTC ya, atau ETF ya, atau bisa ETF gitu. Itu OTC ya. Itu di Indo juga ada ya, nggak cuma di Amerika. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lebih cepat ya selesai ini. Ini udah, soalnya udah semester ke-6 ya kalian. Jadi nggak terlalu banyak sih materinya sudah. Makin lama makin dikit kok. Kalau dari dari semester ke semester itu materinya pasti lebih dikit. Jadi jangan lupa mungkin dipelajarin lagi, dilihat-lihat lagi. Minggu depan udah presentasi ya. Minggu depan udah presentasi dari kelompok yang pertama ya, modul ketiga ya, return sama risiko ini. Jadi disiapin ya. Kalian juga bentuk-bentuk kelompoknya sekarang aja ya. Apalagi yang tugas kedua. Tugas ketiga nanti bisa gampang lah, nanti masih lama ya. Tugas ketiga masih lama ya. Masih ke pertemuan ke-5 lah, mungkin saya kasih tugas ketiganya. Pertemuan keempat, kelima, saya kasih nilai apa tugas ketiganya. Jadi kalian bisa nyiapin sampai pertemuan ke-8 kan presentasi ya. Selesai. Ya, tiga sampai 4 orang ya. Tapi 3 orang lah. 4 orang cuma yang di sini. Modul ke-8 ini yang ngerjain tugas kedua modul ke-8 nggak usah berubah anggota kelompoknya. Tapi yang lain harus berubah ya anggota kelompoknya. Yang tugas kedua siapin ini aja ya. Minggu depan siapin hari inilah kalau bisa siapin anggotanya ya. 5 orang. Satu modul 5 orang. Lalu yang modul 8 itu 4 orang. Nah, modul 8 aja yang 4 orang. Ya. Lalu kalau kalian udah selesai PPT-nya kirim ke saya 1 hari sebelumnya ya. 1 hari sebelumnya kalian kirim ke saya ya. Karena memang ini kan udah 2 modul kan hari ini. Ya. Lalu kita tiap minggu ada 1 modul atau ada 2 modul ini minggu ketiga ya. Karena memang isinya dikit. Jadi saya bikin 2 modul di minggu ketiga di sini. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup ya modul ke-5 bisa aja di apa minggu keempat gitu kan. Ya. Dan terakhir di minggu ke-7 itu sudah modul ke-9 selesai. Ya, ya makanya ini yang tugas terakhir saya bikin presentasi aja. Kalian bikin proyek ya supaya kalian bisa aplikasi investasi sendiri gitu loh di rumah. Jadi bikin portofolio kecil-kecilan berapa saham supaya kalian bisa aplikasiin ya. Oh, ternyata saham pilihannya kita kemarin udah bener ya. Ternyata kalian nanti 5 tahun lagi jual sahamnya untungnya banyak, misalnya seperti itu. Ya, saya harap sih kalian bisa langsung terjun gitu loh. Langsung bisa jual beli saham gitu loh. Ya namanya belajar kan harus ada praktek. Ya kan? Kalau nggak ada prakteknya, percuma belajar. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai lebih awal ya hari ini. Bisa selesai dulu. Ya tinggal 9 menit kok, nggak masalah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Kalau nggak ada, kita selesai ya hari ini. Kalau mau ditanyain,
lewat grup bisa, lewat chat juga boleh ya. Di-invite semua teman-temannya ke grupnya sama mungkin bisa diskusi anggota kelompok di grup. Oke? Kalau nggak ada, kita selesai ya hari ini. Baik, Selamat Baik, Pak. Terima siang. kasih. Ya, terima kasih semua. Selamat siang. Selamat mengerjakan hal yang lain. Kalau masih ada kuliah ya Selamat bisa istirahat siang. dulu. Ya, terima kasih semua. Bye-bye. Bye. See you. See you minggu